Ketemu lagi bersama QT. Seperti biasa kita akan ngebahas rangkuman minggu ini. Jadi melihat dari komposit ya bisa dibilang masih cenderung sideways. Kemungkinan support terdekat ada di sekitar 6740. Breakout point yang harus ditembus itu ada di sekitar 6970 sebagai signal di mana si IHSG mampu melanjutkan kenaikan, tapi ya sampai saat ini sepertinya belum ada tanda si IHSG mampu break ke atas 6970 level tersebut. Ya jadi intinya masih sideways. Kita langsung ke pembahasan saham aja yang udah ada di ranking sistem kita. Pertama ada ADMR secara keseluruhan yang masih uptrend, kemungkinan dia mempunyai target berikutnya di 1300. Belinya di mana udah relatif telat lah, jadi nggak usah dikejar bagi yang belum punya barang dan tertarik untuk si saham ADMR ini. Jadi dibiarin aja dulu sampai ada konfirmasi dari chart pattern lebih lanjut aja. Setelah itu ada Tekim. Tekim 2 hari ini ya koreksinya cukup mengkhawatirkan, tapi secara keseluruhan masih uptrend. Kalaupun emang masih mengalami penurunan, kemungkinan support terdekat ada di sekitar 6.900. Hajar di harga-harga sekarang sepertinya kurang bijak, jadi dibiarin aja dulu. BRPT ya beberapa waktu yang lalu emang rally-nya cukup kuat. Terlihat 2 hari ini ada candle putih besar, yaitu di tanggal 11 sama tanggal 14. Tapi ya kita sayangnya nggak ada strategi sih di saham ini, jadi dibiarin aja. Setelah itu ada TBIG kayaknya kita lewatin deh. Oh enggak, sorry. TBIG bisa dipantau kalau misalnya dia berhasil break high 2110, jadi dipantau dalam waktu dekat. Setelah itu kita lewatin lah. Mitratel bisa buy on weakness di sekitar 695, walaupun melihat keadaan rally beberapa waktu yang lalu ya sedikit gak masuk akal gitu, ngantrinya rada jauh di bawah, tapi ya secara keseluruhan masih uptrend. Setelah itu ada ISAT. ISAT sampai saat ini kita belum dapat sih tradingannya yang enak di mana, tapi ya masih uptrend juga, belum ada pelemahan momentum. Setelah itu TBLA jangan di HK dulu di harga-harga 800 seperti sekarang ya, kecuali dia balik ke arah lagi ke 700 nggak boleh disikat maksudnya di HK lah dengan cut loss di 675, walaupun ya melihat rebound beberapa minggu ini ya cukup kuat dan gak masuk akal kalau misalnya kita mesti ngantri beli di sekitaran 700. Jadi intinya ya masih uptrend sih. Setelah itu ESA bisa dipantau kalau misalnya dia break ke atas 670, atau bagi yang punya barang ya kabur dulu kalau misalnya dia break low 560. Nah ini sedikit 50-50 untuk si ESA ini. Jadi intinya signal belinya itu kalau misalnya dia break ke atas garis biru, signal sell atau cut lossnya itu kalau misalnya dia break low garis merah yang bisa kalian lihat di chart. Setelah itu ada ESA udah, Emior nggak ada yang penting sih, jadi kita lewatin aja dulu. ABMM bisa buy on weakness di sekitar 3850, jadi dipantau dalam waktu dekat, bisa ngantri di sekitaran 3850. Kalaupun ngantri di sekitar 3900 ya nggak masalah sih, karena masih relatif dekat dengan breakout point atau signal belinya. Jadi ya buy limit aja di sekitaran level 3850 tersebut. Setelah itu PNBN sepertinya masih layak di hold selama 1185 tidak tertembus. Setelah itu ada Silo masih boleh di hold selama 1820 tidak tertembus. Kalau ada yang pengen nyicil beli ya bolehlah, karena masih sepertinya masih oke selama 1820 tidak tertembus. Auto ya tentu aja masih uptrend, hari ini ditutup dengan timbar, tapi ya biarin aja lah, dia mau jalan sampai ke level berapa. PTPP kita lewatin dulu, rada susah untuk trading si PTPP
kecuali dia berhasil break ke atas 660 ya, break resisten tersebut yang masih relatif jauh di atas, jadi ya dimasukin watchlist boleh atau diabaikan juga boleh sih sebenarnya. Java ini bisa dipantau dalam waktu dekat ataupun minggu besok. Kalau misalnya dia berhasil break high 1385 dengan cut loss kemungkinan ada di sekitaran 1330, lumayan menarik. Pegas kalaupun emang lanjut karena dia udah break ke atas 1475 high ini, ya kemungkinan dia mempunyai potensi at least ke resisten berikutnya di sekitaran 1600-an. Yang menarik walaupun kita nggak ada tradingan di saham ini sih. Draw ya kemungkinan dia mempunyai potensi ke area resisten selanjutnya di sekitaran 2700. Nah ini Excel hari ini dia break ke atas 2380, sepertinya layak dibeli. Bukan layak ya dari research kita sih ya boleh dibeli. Cut loss-nya ada di sekitaran 2220, target berikutnya ada di sekitaran 2580 sampai 2600-an ya. Lumayan menarik si saham telekomunikasi ini. Habis itu YNTP kita masih menunggu untuk average up. Kalau misalnya dia berhasil break ke atas 11.500, jadi dipantau aja sih. Secara keseluruhan masih uptrend. Posisi awal kita ada di sekitaran 10.400-an, jadi masih relatif aman. Kita juga udah pasang trailing profit di sekitaran 10.625 ya, nggak profit banget sih ya, BIP lah kalau misalnya dia break low 10.625 tersebut. Oke, jadi pembahasan minggu ini yang bisa langsung dibeli itu kayaknya cuma satu sih, ada dua sebenarnya, tapi ya mungkin yang oke kemungkinan itu ada Excel. Terus saya kan tadi yang kedua itu ada Silo. Ya ini juga sebenarnya kita masih nyangkut sih, beli di sekitaran 20.50, sekarang di 20.10. Jadi kita masih ngehold selama 18.20 tidak tertembus. Setelah itu ada Java kita tadi ya menunggu untuk break ke atas 13.85 sebagai signal belinya. Ya jadi intinya bisa langsung dibeli pas Senin besok tuh ya Excel aja sih. Oke, sampai ketemu di minggu kedua bulan Agustus, Jumat besok. Terima kasih.